menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini dari Mardhani Alisera, beban rakyat semakin tinggi, PKS tolak kenaikan harga BBM. Di sini dari PKS itu menolak dengan tegas lah, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Tetapi komentar-komentar netizen sungguh nyelekit. Bahkan di sini dari David Wijaya, boleh juga dong rakyat tolak PKS. Bukan ikut menyuarakan PKS tolak kenaikan BBM, melainkan rakyat tolak PKS. Ini kan lucu. Rakyat tolak PKS, ini baru partai keren. PKS tolak Pancasila. Gak nyambung sih, gak penting juga. Tapi ini informasi yang jauh lebih penting dari informasi tweet soal BBM naik harga di atas. Padahal sebagai anggota dewan juga menikmati hasil subsidi atas nama rakyat dibawa ke banyak pakai body jeans. Padahal harga keekonomian dari Pertalite itu sudah mencapai 17.000. Tetapi masih saja disubsidi pemerintah dengan harga yang terakhir kemarin kalau nggak salah 7.000 sekian lah. Sangat berat sekali. Yaitu untuk subsidi BBM saja pemerintah menggelontorkan dana hingga 500 triliun. Dan bahkan pada bulan September mendatang subsidi untuk Pertalite sudah habis. Makanya mau tidak mau pemerintah ya bakal menaikkan harga BBM. Ya perlu diketahui lah, subsidi BBM tersebut menurut saya tidak tepat lah. Bahkan mobil-mobil yang baru, mobil-mobil yang cc-nya besar dan baru juga menggunakan Pertalite. Akhirnya subsidi BBM untuk rakyat kecil akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, makanya Pertamina pun mengeluarkan kebijakan jika mobil yang cc-nya lebih dari 2000 itu harus menggunakan BBM jenis Pertamax, dan yang cc-nya di bawah 2000 cc bisa menggunakan Pertalite. Makanya daftar segera ya di My Pertamina, download segera aplikasinya sehingga BBM yang bersubsidi bisa tepat sasaran. Untung saja loh, di Indonesia itu tidak ada antrian BBM. Bayangkan di luar negeri. Di luar negeri saja antrian begitu panjang. Dan harganya pun sangat mahal sekali, yaitu lebih dari Rp30.000. Untung saja kita masih di Indonesia dan masih bisa menggunakan BBM subsidi hingga hari ini. Ya kalau saya sih, BBM dinaikkan 10.000, terus terang saya setuju lah. Karena kalau subsidinya tidak tepat sasaran, itu juga akan memberatkan pemerintah juga. Makanya subsidi BBM dengan aplikasi Pertamina, yaitu subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Fraksi PKS di DPR menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sebab wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar tersebut muncul saat ekonomi masyarakat belum pulih. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup buat bangkit dari terpaan pandemi ini, kata anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu 24 Agustus 2022. Mulyanto berpendapat, inflasi yang mendera masyarakat sudah tinggi, yaitu di level 4,94% secara tahunan atau tertinggi sejak Oktober 2015. Kenaikan inflasi berpotensi makin parah jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi dia melanjutkan, inflasi yang tinggi setelah 7 tahun berakhir ini juga turut dipengaruhi inflasi kelompok makanan sebesar 11%. Padahal Mulyanto berpendapat, kenaikan inflasi itu terjadi sebelum adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflator sektor makanan akan meroket. Tentu saja ini akan menggerus daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat, ujarnya. Wakil Ketua Fraksi PKS bidang industri dan pembangunan ini pun menilai harga minyak mentah dunia sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. Karena itu, dia menganggap pemerintah tak punya alasan menaikkan harga BBM bersubsidi ke depannya. Padahal sejak Juni 2022 harga minyak terus turun dari 140 per barel menjadi hari ini sebesar 90 US per barel. Jadi urgensi menaikkan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna, kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghitung proyeksi dampak konsumsi bahan bakar minyak BBM bersubsidi terhadap anggaran minyak tahun ini. Hasilnya, kata Sri Mulyani, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan solar, harus ada tambahan subsidi sebesar 198 triliun.
Artinya, subsidi energi bisa membengkak menjadi 700 triliun kalau kita tidak menaikkan BBM. Kalau tidak melakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak apa-apa, maka 502 triliun gak akan cukup, ujar Sri Mulyani saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa 23 Agustus. Ia kembali menekankan bahwa tambahan subsidi sebesar itu baru mempertimbangkan jika tak ada kenaikan harga Pertalite dan solar. Padahal ada komunitas lain yang juga penting diperhatikan, yaitu LPG dan listrik. Bendahara negara ini menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar 502 triliun. Artinya, 502 triliun itu dihitung dengan asumsi dengan APBN yaitu volume 23 juta kiloliter. Harganya asumsi $100, kurs Rp14.000, ucap Sri Mulyani. Bahkan diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi akan habis pada September 2022 atau bulan depan jika tidak terdapat tindakan tertentu terhadap kebijakan subsidi atau konsumsi. Menurut Sri Mulyani, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Ia menyatakan bahwa solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat. Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter Pertalite habis. Jika tren ini diikuti, akhir September 2022 habis kuota untuk Pertalite, ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite 4 DPD dengan Menteri Keuangan Bappenas dan Bank Indonesia pada Kamis 25 Agustus 2022. Saat ini tingkat konsumsi BBM sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM 502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi. Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter. Nyatanya pada Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 70% dari kuota. Lalu jatah solar telah terpakai 9,88 juta kiloliter atau 65% dari kuota tersedia. Dia menegaskan kepada para anggota DPD bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, tetapi saat ini tantangannya adalah kuota BBM subsidi akan segera habis. Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.